Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Saktiani dengan NIM 215211236 dari Manajemen Bisnis Syariah 5E. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan wawancara mengenai pengaruh harga, cita rasa, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada UMKM Uye Chicken. Untuk yang pertama ada profil usaha. Uye Chicken ialah merupakan salah satu UMKM yang menjual produk berbasis olahan ayam, khususnya ayam katsu. Uye Chicken beralamat di Jalan Betoro Guru, Dusun 4, Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dekat dengan kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Untuk Uye Chicken ini berdiri sejak tahun 2015 oleh Mas Dian. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai harga menurut Kotler dan Armstrong. Harga dapat didefinisikan secara sempit sebagai jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau jasa. Atau dapat didefinisikan secara luas, harga itu sebagai jumlah nilai yang menggunakan produk yang ditukarkan oleh konsumen untuk memiliki produk atau jasa yang memungkinkan perusahaan mendapatkan laba dengan cara dibayar untuk nilai pelanggan yang diciptakannya. Selanjutnya, harga merupakan salah satu faktor penemu konsumen melakukan kepuasan pembelian dalam suatu produk. Apalagi produk yang setiap harinya dibeli merupakan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, cita rasa. Menurut Andi Jamal dan Sherin Ari Besman, cita rasa itu merupakan suatu cara pemilihan makanan yang harus dibedakan mulai dari rasa makanan tersebut. Sebagian besar konsumen berpikir bahwa rasa dan cita rasa adalah hal yang sama. Tetapi cita rasa sebenarnya merupakan komponen rasa. Untuk cita rasa itu merupakan atribut makanan yang meliputi rasa, bau, rasa di mulut, tekstur, suhu, dan bahan suara yang dibuat ketika dikunyah. Untuk selanjutnya, kualitas produk. Menurut Budianto, kualitas merupakan faktor yang terdapat dalam suatu produk yang menyebabkan produk tersebut bernilai dengan maksud untuk apa produk itu diproduksi. Selanjutnya, menurut Budianto, kualitas produk ialah kemampuan produk untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan atau konsumen. Budianto menyatakan bahwa indikator kualitas produk meliputi yang pertama ada keawetan. Keawetan itu merupakan suatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran masa pakai atau daya tahan suatu barang. Untuk selanjutnya ada keandalan. Keandalan itu merupakan suatu yang berkaitan dengan kemungkinan suatu barang yang berhasil menjalankan fungsinya setiap kali digunakan. Untuk yang ketiga ada kesesuaian produk. Itu merupakan suatu yang berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk yang terakhir ada kemudahan dipergunakan dan diperbaiki. Itu merupakan suatu karakteristik yang berkaitan dengan kemudahan atau akurasi dalam pemberian layanan untuk perbaikan barang. Selanjutnya ada keputusan pembelian, ini yang terakhir. Untuk menurut Risa Mustika dan Prihartono, keputusan pembelian itu merupakan kita itu membeli merek yang sangat diminati. Namun ada komponen yang bisa terdapat di antara tujuan tersebut, kenapa kita membeli dan pilihan membeli. Atau bisa dikatakan setiap individu itu memiliki metode pengambilan keputusan yang nyaris serupa. Meski begitu, terdapat beberapa faktor yang dapat membedakan pengambilan keputusan antar individu. Antaranya ada usia, ada karakter, ada pendapatan, dan yang terakhir ada gaya hidup. Selanjutnya ada metode penelitian yang saya lakukan untuk melakukan laporan wawancara tersebut. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian itu menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif mengenai respon pelanggan Uye Chicken terhadap variabel yang telah ditetapkan pada laporan itu. Adapun pengolahan data pada penelitian ini menggunakan program SPSS. Untuk
Untuk selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu konsumen atau pembeli yang pernah melakukan pembelian makanan pada Uye Chicken. Untuk sampel itu dalam penelitian ini diambil sebanyak 69 responden. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada data primer, yang kedua ada populasi dan sampel. Data primer itu adapun sumber data yang digunakan dari laporan ini merupakan data dari data primer serta sekunder, ya kan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang telah melakukan pembelian dalam Uye Chicken. Untuk populasi dan sampel, data sekunder pada penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber literatur serta temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini atau judul ini. Digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, analisis data dilakukan terhadap informasi tersebut, memungkinkan data yang terkumpul saling melengkapi dengan satu sama lain. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama ada uji reliabilitas. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji reliabilitas ini. Instrumen kuesioner dinyatakan reliable jika R hitung lebih dari R tabel, maka jika R hitung kurang dari R tabel dikatakan item pernyataan tersebut tidak reliable. Untuk variabel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan nilai crossbar alpha sebesar lebih dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan seluruh indikator pernyataan reliable. Uji yang kedua ada uji validitas. Hasil uji validitas ini pada penelitian dengan indikator harga, cita rasa, kualitas produk, dan keputusan pembelian menunjukkan nilai 0,000 kurang dari 0,0006 sehingga dapat dikatakan bahwa semua indikator itu valid. Yang ketiga ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa nilai yang signifikan yaitu 0,2. Nilai 0,2 lebih dari 0,05 maka tidak signifikan. Maksud dari tidak signifikan yaitu data itu relatif sama dengan rata-rata sehingga disebut normal. Untuk yang pertama, X1 itu signifikan karena p-value 0,003 itu kurang dari 0,05 sehingga X1 itu terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk yang kedua, X2 itu tidak signifikan karena p-value 0,115 itu lebih dari 0,05 sehingga X2 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk yang terakhir ada X1 tidak signifikan karena p-value 0,845 itu lebih besar daripada 0,05 sehingga X2 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk uji selanjutnya ada uji multikolonialitas dari tabel di samping menunjukkan nilai FIF, VIF, X1 sebesar 3,889. Untuk sedangkan S2 sebesar 2,124 dan X3 sebesar 4,443. Apabila nilai masih di bawah 10, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen. Nah, selanjutnya ada uji hipotesis. Nilai R-square terhadap 0,779 atau dapat dikatakan sebesar 77% variabel harga, cita rasa, dan kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian dan sisanya yaitu 25% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Untuk selanjutnya ada uji F. Kriteria pengambilan keputusan ini berdasarkan F-tabel, yaitu jika F-tabel lebih dari F hitung maka H0 diterima dan jika F-tabel kurang dari F hitung maka H0 ditolak. Berdasarkan pada tabel di atas, kolom 6 sebesar 0,0000 kurang dari 0,05 yang artinya metode regresi layak digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji T. Jika probabilitas nilai T
atau signifikan kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Untuk selanjutnya ada hasil dan pembahasan. 1. Persepsi akan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian ulang. Hipotesis 1, bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian ulang yang didukung. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,004 lebih kecil dari 0,05. Sehingga hasil penelitian ini mendukung, yaitu terdapat hubungan positif dan signifikan antara persepsi harga terhadap keputusan pembelian ulang konsumen. Untuk hasil yang kedua, H2, cita rasa produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian ulang. Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa cita rasa produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian ulang didukung atau diterima. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,0000 lebih kecil daripada 0,05. Sehingga hasil penelitian ini mendukung, yaitu cita rasa produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian ulang. Untuk hasil dan pembahasan yang terakhir ada H3, kualitas produk berkontribusi positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis 3 bahwa kualitas produk ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian ulang yang didukung. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga hasil penelitian ini mendukung, yaitu terdapat hubungan positif dan signifikan antara persepsi kualitas produk terhadap keputusan pembelian ulang konsumen. Berikut merupakan dokumentasi kelompok yang dilaksanakan secara 3 minggu. Yang pertama ada wawancara atau bertanya-tanya mengenai produk UI Chicken. Yang kedua ada membuat kuesioner atau menyebar kuesioner, dan yang ketiga membuat atau mengolah data. Terima kasih sebelumnya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.